Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum, khususnya untuk para salikin dan siapa saja yang mau mengambil manfaat, pelajaran, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa, belajar berjuang melawan hawa nafsu, menata jiwa, serta membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar bertauhid, belajar suluk, belajar menjadi salikin, belajar mengaktifkan ruhani kita untuk perjalanan kita menuju rojiun, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk rojiun atau untuk kembali kepada Allah, tidak menunggu, waalaikumsalam, tidak menunggu meninggal dunia saja, tetapi kita bisa rojiun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita masih di dunia, dengan cara mengamalkan amalan ibadah batin, amalan ibadah lahir, namun hati kita tetap sambung kepada Allah, tetap tawakal dan juga mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik sahabat hikmah, semuanya kita sekarang membahas tentang rahasia mencintai Allah ya. Bagaimana ilmunya dan caranya. Nah, pada ilmunya mencintai Allah itu, rahasia mencintai Allah itu ada beberapa fase yang harus kita lewati, yaitu dengan caranya 7M. 7M apa itu? Yang pertama mutawabah, yang kedua muqarrabah, yang ketiga mujahadah, yang keempat mukasyafah, yang kelima musyahadah, yang keenam ma'rifat billah, dan yang ketujuh mahabbah. Nah, kita jelaskan ya satu persatu. Ya, yang pertama itu ada istilah dengan nama mutawabah. Artinya mutawabah itu berarti kita memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama untuk mencintai Allah itu tahapannya yaitu kita memperbanyak bertaubat. Jadi memperbanyak bertobat itu kita bisa dengan memperbanyak membaca istighfar gitu kan, astagfirullahaladzim atau astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim, innallaha tawwabur rahim. Kita wiridkan dalam rangka berzikir gitu kan, kita wirid untuk mengingat Allah gitu ya. Tapi niatnya itu ya untuk membersihkan diri dari dosa lahir maupun dosa batin gitu. Nah, terus selain dengan memperbanyak istighfar, juga kita memperbanyak amalan ibadah sunnah, sholat sunnah, taubat. Ya minimal kalau tidak setiap hari, seminggu sekali. Kalau tidak seminggu sekali ya berarti sebulan sekali. Yang penting dalam satu bulan itu harus ada ya, namanya memperbanyak ya berarti kan hampir tiap hari. Tapi semaksimalnya itu dalam sebulan harus ada gitu. Karena kan namanya kita setiap hari ada melakukan hilap, salah, dosa besar maupun dosa kecil gitu kan. Tapi kalau misalkan kita taubatkan, insya Allah kita akan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan kita gitu. Kalau itu misalkan haram atau suatu larangan, tentu kita akan cepat menyadarinya dan juga kita bisa menghindarinya gitu. Itulah fungsinya jika kita mutawabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi selalu mengembalikan urusan kepada Allah dengan tidak sengaja berbuat jolim gitu ya.
Nah, yang kedua ada namanya mukorobah. Mukorobah ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan ya amalan ibadah, dengan jalan tolabul ilmi, dengan jalan zikrullah, dengan jalan memperbanyak amalan ibadah sunnah, serta mengistiqomahkan ibadah wajib juga ibadah sunnah, karena ibadah wajib itu tidak boleh ditinggalkan apapun alasannya ya. Gitu. Nah, itu namanya mukorobah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan tolabul ilmi, dengan jalan ibadah, dengan jalan kebaikan atau hablum minallah wa hablum minanas. Jadi ibadahnya itu ibadah berhubungan langsung dengan Allah dan juga ibadah yang berhubungan dengan manusia. Intinya segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya kita jalani dengan istiqomah. Itulah disebut dengan mukorobah. Nah, yang ketiga ada yang namanya mujahadah. Mujahadah yaitu memperbanyak memerangi hawa nafsu diri kita, hawa nafsu kemalasan, hawa nafsu ngantuk, hawa nafsu makan minum berlebih, hawa nafsu kebinatangan, hawa nafsu mencela dirinya sendiri, hawa nafsu amarah, hawa nafsu angkara murka, hawa nafsu keburukan, hawa nafsu apapun yang sifatnya itu tidak baik gitu. Jangankan buruk, yang tidak baik pun harus kita perangi gitu ya. Jadi sesuatu yang berlebihan, misalkan masih punya jiwa serakah atau toma, ya kita belajar merasa cukup, merasa qanaah. Kalau misalkan itu nafsu serakah, misalkan makan minum berlebih, ya kita memperbanyak puasa sunnah. Jadinya sedikit banyaknya itu nafsu itu kan terkungkung gitu ya. Jadi bisa lebih mengendalikannya lagi gitu, bisa lebih tenang hawa nafsu kita. Ya, terus bermujahadah dengan melawan rasa ngantuk, misalkan memperbanyak wudhu biar segar, atau istirahat yang cukup, waktunya tidur jangan dipakai begadang sehingga pas waktunya subuh atau tahajud kita bisa bangun gitu ya. Jadi intinya berperang melawan hawa nafsu, segala nafsu apapun yang tidak baik kita perangi sehingga nafsu kita menjadi tenang. Kalau sudah tenang, kita mudah melaksanakan segala amalan ibadah dan juga amal kebaikan karena nafsunya sudah tunduk, sudah tenang gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ada namanya mukasyafah. Nah, jika seseorang ahli abid atau ahli ilmu sudah melaksanakan ketiga amalan 3M ini ya, kalau sudah rajin mutawabah, istiqomah dalam mukorobah dan juga istiqomah dalam mujahadah, biasanya akan mengalami mukasyafah. Mukasyafah itu adalah penyingkapan gaib sesuatu yang tidak kita ketahui. Orang mukasyafah ini bisa mengetahuinya gitu, seperti mengetahui tentang hikmah-hikmah ladunia atau misalkan, tapi itu belum misalkan, tapi ada juga sih, tapi hikmah ladunianya itu lebih kepada kehidupan gitu, bukan kepada keilahian tapi kehidupan, bisa itu ya, di mukasyafah itu bisa. Terus misalkan bisa melihat sesuatu yang halus, misalkan melihat apalah alam lain atau alam jin atau alam apapun, atau misalkan bisa melihat aura-aura tubuh manusia atau makhluk hidup manapun gitu ya yang dilihatnya. Atau misalkan bisa diberi petunjuk sesuatu yang akan terjadi, dia udah dikasih tahu duluan sama Allah gitu. Itu juga termasuk mukasyafah. Terus ada lagi mukasyafahnya itu bisa melihat malaikat gitu, atas anugerah Allah bisa mukasyafah, atau disebut penyingkapan gaib. Pokoknya bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain atau tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Jadi beliau-beliau ini yang sudah bisa mengerjakan mutawabah, mukorobah, mujahadah, insya Allah akan mukasyafah gitu ya. Jadi mukasyafah ini sifatnya itu ya sesuatu yang hampir di luar nalar juga, tapi lebih kepada ke ini ya, maksudnya bukan ke ketuhanannya, belum gitu. Pokoknya penyingkapan gaib, nanti orang yang ada di fase ini akan mengerti dengan sendirinya ya. Nah, berikutnya yang kelima
ada namanya musyahadah. Ada namanya musyahadah. Nah, musyahadah ini biasanya jalannya itu dengan jalan suluk gitu, jalan menimba ilmu tasawuf baru akan bisa gitu. Tapi Neng bisa enggak gitu, misalkan tanpa belajar tasawuf bisa enggak bisa mencapai maqam musyahadah? Jika seseorang ini adalah seorang murodun atau seorang majdub, artinya orang yang ditarik oleh Allah untuk bisa belajar, bisa makrifat gitu, walaupun makrifat qabla makrifat disebutnya, itu bisa mencapai maqam musyahadah. Tapi biasanya seseorang ini seiring waktu berjalan akan diberi rezeki oleh Allah bertemu seorang guru yang mursyid, sehingga yang tadinya makrifat qabla makrifat, makrifatnya itu ibaratnya legal gitu, resmi gitu, karena ada pembimbing langsung gitu, ada guru yang mursyid yang membimbingnya lagi. Karena untuk mencapai maqam musyahadah itu bisa berkali-kali gitu ya. Jadi tinggal kita tahu diri aja, kita bisa mengenal diri apakah kita tipe salikin ataukah kita tipe murodun gitu. Kalau tipe murodun, orang yang diridhoi Allah, akan mudah mencapai maqam musyahadah walaupun belum ada mursyid gitu. Tapi itu namanya makrifat qoblal makrifat, tapi apa ya, ibaratnya kurang afdol gitu. Tapi semoga bisa bertemu dengan seorang guru yang mursyid ya, saya doakan gitu, karena itu memang ibaratnya apa ya, ibaratnya ya, karena memang ada jalan-jalan yang secara spiritualitas umum ataupun secara psikologi itu tuh bisa, tapi karena bukan apa ya, ibaratnya walau alam ya, intinya musyahadah di sini yang saya jelaskan itu dengan jalan tasawuf aja, dengan dibimbing seorang guru yang mursyid itu bisa. Kalau masalah yang lain wallahu alam bisawab, tapi memang ada sih, ada. Cuman jangan terlalu dibahas, nanti orang bisa memudah-mudahkan atau menyepelekan gitu, karena yang bagus itu melalui jalan toriko atau ilmu tasawuf gitu, atau dibimbing seorang guru yang mursyid, itu baru resmi dan legal ya, istilahnya begitu ya. Nah, itu disebut dengan maqam musyahadah ya, fase maqam musyahadah gitu. Nah, terus selanjutnya lagi, oh ya, maqam musyahadah itu artinya kita bisa menyaksikan al-mahahak, atau bisa menyaksikan Allah, atau masuk ke alam lahut atau alam Allah, atau melihat Allah dengan bentuk, mohon maaf dirahasiakan dulu, tapi di sini kita itu bisa menyaksikan dengan batin kita. Namun kalau ada di fase ini, pertama-tama kita fana dulu diri kita, artinya hilang badan, hilang diri kita, hilang dunia, hilang segala yang dipandang, semuanya lenyap, lalu timbullah atau muncullah sesuatu yang bisa kita lihat, itu yang mana itulah tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tapi itu pun masih merupakan hijab, karena Allah yang maha hak, yang sejatinya, yang disebut dengan hadiratnya itu nanti kita saksikan ketika kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Cuman memang jika kita bisa bermusyahadah ketika waktu di dunia, itu insya Allah di akhirat pun akan memandangnya gitu, karena sesuai di surat Al-Quran Al-Isra ayat 72 ya kalau nggak salah itu. Jadi barang siapa yang buta mata hatinya di dunia, maka akan buta juga di akhirat gitu, artinya dalam melihat kebenaran. Nah, hakikatnya melihat kebenaran ini, hakikatnya dalam memandang Allah atau mencapai maqam musyahadah tersebut gitu. Itu makna hakikatnya ya, saya sedang membahas maknanya ya. Jadi makna Al-Quran di Al-Isra itu gitu, yang apa kurang lebihnya tadi ya. Nah, itu mencapai maqam musyahadah. Jadi maqam musyahadah itu ada berapa? 5 ya, yang tingkatan yang kelima. Nah, yang keenam yaitu ma'rifat billah. Kalau kita sudah mencapai maqam musyahadah, berarti kan sudah ketemu syahadatnya, sudah sejatinya syahadat gitu kan. Berarti nah itulah karena kita sudah bertemu, berarti kita mengenal gitu. Itulah yang disebut dengan ma'rifat billah gitu. Musyahadah dulu, menyaksikan dulu, sudah menyaksikan kita jadi mengenalnya, yaitulah ma'rifat billah gitu. Nah, kalau orang yang sudah mencapai mutawabah, muqarrabah, mujahadah,
mukasyafah, musyahadah, ma'rifat billah, tentu itulah namanya mencintai Allah dengan sempurna. Karena kita mencintai Allah itu tidak hanya dengan ungkapan kata-kata, tapi kalau orang yang sudah beneran menyaksikan, yang bener-bener syahadat gitu kan, syahadat sejatinya syahadat gitu, menyaksikan yang maha hak dengan hatinya, dengan jalan memfanakan diri dulu. Artinya bukan jasad inilah yang melihatnya, yang menyaksikannya, karena tidak mungkin dan mustahil jasad panca indrawi ini bisa menembus memandang Allah, itu tidak mungkin gitu. Makanya fana dulu gitu ya. Nah, jadi kita kalau sudah mengenal Allah, yaitulah makrifat billah, itulah puncaknya kita bisa belajar ilmu tasawuf itu sampai makrifat billah. Kalau sudah itu baru ada namanya makom mahabbah. Mahabbah itu yaitulah mencintai Allah. Jadi kita jangan mengklaim diri mencintai Allah sebelum kita mencapai yang keenam fase tersebut gitu ya. Nah, itulah rahasia mencintai Allah gitu, karena Allah itu apa ya ibaratnya, ya sudah jangan diteruskan, pokoknya itu aja ya. Pokoknya kita terus beribadah, terus istiqomah dalam zikrullah, istiqomah dalam segala kebaikan dan takwa. Insya Allah semuanya akan sampai selama tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.